Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hamba Allah Gure-gure Bandung, jamaah salat maghrib, majlis pengajian yang mulia, kita memuji Allah Azza wa Jalla dan menyampaikan salat wa salama pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah jamaah, kita lanjut lagi penjelasan ayat Al-Quran surah At-Taubah ayat 17 dan ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih masalah taubat. Walaisatit taubatu lilladzina ya'lamu walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Itu ayat Al-Quran. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum azaban alima. Ayat ke-18 ini Allah mengatakan bahwa dan bukanlah taubat itu yaitu bagi orang-orang yang berbuat sayyi'ah, yang berbuat kesalahan, kejahatan, hatta idza hadara ahadahumul maut, sampai ketika ia didatangi atau hadir maut, maksudnya meninggal, mau meninggal. Qala, orang itu berkata, inni tubtul an, sesungguhnya sekaranglah aku taubat. Jadi taubat manakala orang itu guna tarik jawang, bila ke tunda ba Allah, ma Allah menjid tunda matiat pijit nyo kalon taubat. Jadi kalau seperti itu Allah tidak berkenan lagi. Dijelaskan di dalam hadis, yaitu orang-orang yang sebagaimana disampaikan oleh Nabi, qala innallaha ta'ala yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat hambanya itu sebelum ghargharah, detik-detik terakhir Allah mau mencabut nyawa. Nyawa kaba ujung biji dak ke kaba ujung rukun biji. Itu sudah Allah tidak berkenan. Seolah-olah nyo tanya apa? Inohat baru dikejut. Mana kira-kira? Oh nyo balik. Maka kesadaran yang datang terlambat itulah sebuah penyesalan, sehingga orang-orang menulis penyesalan itu selalu berada di akhir. Menyoba awal jarang nak penyesalan, tapi penyesalan itu selalu di akhir dari kehidupan ini. Maka di dalam hadis rawahu Tirmidzi ini jelas bahwa Allah tidak menerima taubat ketika orang ghargharah, yang dalam Al-Quran dinamakan kagena tarik jawang qala ini tubtul an. Umay Allah baila Allah baila nyo kalung taubat nyo. Ini yang oleh Allah tidak berkenan. Ayyaj'ala al-ghargharah ayyaj'ala al-mashruba fi famil maridi fayuraddiduhu fil khalqi. Yang kena ghargharah tiban ukuran ghargharah buat sakit berat, bukan.
Kiban si teman kasakit menahun, bukan ukuran gara-gara orang yang sakit itu yang kelihatannya begitu haus, wate taple iya lang babah, ukuran hidup le iya hana gedup boleh. Berarti kan hana fungsi le ya. Hana minta mong be iya. Artinya kembali lagi air itu. Tai bak rukung hana minta mong hina nyebut tak iya kerau hana le, hana fungsi le kerongkongan. Inilah disebut dengan ghargharah. Kalau orang itu sampai ghargharah itu belum taubat. Wala yasilu ilaihi bal'ihi wa dzalika 'inda bulughir ruh ilal hulqum. Yang terjemah istilah ji jawang tengah itu betul. Jadi ini ghargharah. Ini banyak hadis-hadis tentang ghargharah ini ada di dalam kitab hadis. Jadinya istilah ji katelat had. Artinya perbuatan yang sudah sangat terlambat, maka Allah tidak mentolerir lagi untuk sebuah taubat. Memang sudah ada pintunya kagutup oleh Allah. Adik tanya memang hana berkenan di orang yang sudah sangat terlambat pun kita sudah tidak suka lagi. Sejam sekolah, masuk sekolah poh 8, poh 12 misal. Nah murid batat had 5 minit tu kena baru terus. Yang ke ayat woi gede anak boleh. Jadi ini artinya sudah sangat terlambat, yang secara patut tidak ditolerir lagi, maka taubat pun lagi nyan oleh Allah. Oleh karena itu na doa yang takun le tanya sering wa taubatang qablal mamati. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang taubat sebelum mati. Maksudnya sebelum ghargharah. Nyoka mati cerita ghargharah. Faulaika, ya, ayat berikutnya, qala inni tubtul an. Maka orang itu mengatakan, sesungguhnya sekaranglah aku taubat. Maka ketika itu taubatnya itu menjadi tertolak. Dan ini ada di dalam ayat bak surat yang takun subuh as-sajadah pun sering. Orang akan meminta pada hari akhir kelak, ya Allah, nepu wolung dia, nepu atret long dia, kedih salang dunia, timunet pijut. Allah sudah tidak berkenan, maka gesusun bahasa li urang katanya dalam semacam sajak atau pantun, adik mulung tupu dumno bala nyam saja hanlung minah-minah bak musalla. Maksudnya sekira kita tahu begitu pedihnya siksaan, sungguh kita tidak mengabaikan ibadah. Ibadahnya simbol dengan musalla, tempat sembahyang. Adik mulung tupu dumno bala hanlung minah-minah bak musalla. Itu makna kita kon tiba-tiba hana duduk bak musalla. Tegah je dah jauh lain kon. Artinya begitu dia tidak mengabaikan ibadah. Maka pada hari kiamat kelak, orang kafir pun akan mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Nampak ujung surah Al-Fajr? Wa qalal kafiruna ya laitani kuntu turaba. Dan orang-orang kafir berkata, ya Tuhanku, jadikan saja aku tanah. Kupurun kafir kiamat, mereka meminta jadi tanah karena tanah tidak disiksa. Tanah kena disiksa orang kiamat, yang disiksa manusia ngenjin. Tanah kena disiksa, maka ke orang kafir Allah Taala nak pujuk lu ke tanah. Hana je ke urung pi hana pupu ke tanah mantap. Permintaan itu nanti hari kiamat, ya laitani. Maka makna ya laitani, walaupun dia meminta, tetap permintaannya itu tidak di-open, tidak dipeduli oleh Allah. Jadi oleh karena itu makna taubat sebelum mati adalah taubat sebelum ghargharah. Panjang penjelasannya. Walalladzina yamutuna
Dan firman Allah lanjutannya, Allah juga tidak berkenan menerima taubat orang-orang yang mati yamutuna wahum, hal mati mereka, keadaan mati mereka kuffar, dalam keadaan di luar mukmin, artinya kafir. Kon kufur nikmat, kon maksiat, memang kafir, tidak berakidah, tidak mukmin, kafir. Jadi orang-orang yang sampai meninggal belum menjadi orang mukmin dalam pengertian Islam. Karena mukminnya punya pengertian kok kan mukmin sih. Pengertian orang lain mukmin juga, mukmin menurut mereka. Tapi ini mukmin menurut agama katanya, mukmin menurut akidah. Meninggal di luar mukmin, takkan bahasa katanya mati kafir. Begitulah. Sebagaimana Allah mengatakan wala tamutunna. Kenapa surah Al Imran wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang dibuat oleh Allah. Dan janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Berarti mati yang di luar muslim nyan mati bukan dalam keadaan selamat iman menurut tanya agama Islam. Jadi tak upayakan tak putun iman, walaupun nyan juga dengan iradah Allah. Tak putun iman baik sampai gadah iman. Karena begitu kita meninggal, kita sangat takut jangan-jangan di luar iman, naudzubillah. Maka putun iman. Maka orang meninggal di dalam keadaan beriman itu sangat terhormat menurut agama. Kalian orang Palestina, bagaimana mereka disiksa? Mereka tidak ada satupun yang angkat tangan kakelun tamang agama drol manteng hana mati kaku mati, itu terhormat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Cuman kita saja yang sangat sedih. Tidak kalian syarah katanya di Palestina, di mana-mana itu seperti orang-orang yang lari juga itu, orang Rohingya yang lari, ke makbudun iman. Sekira mereka menyerah, mereka masuk agama mereka, karena ilit. Karena makbudun iman lah, lalu mati terhormat. Maka kita mesti putun mati dan bu mati dalam keadaan mukmin. Yang bahwa habis dikedilah mukmin. Maka disinilah sering saya katakan, untuk persoalan mempertahankan iman, kita boleh mengatakan versi kita, lung menyobak putun iman, adik mati pikutim, yang kau tahu hinan posisi ji, adik mati pikutim. Karena bahkan sesuai dengan perintah Allah, wal tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati dalam keadaan bukan muslim. Maksudnya boleh mati kecuali kamu dalam keadaan muslim ni oleh Allah. Itu perintah. Berarti apapun ceritanya, menyobak putun mukmin, adik mati bak putun mukmin, tak mati. Karena itu sesuai dengan kaidah agama kita. Jadi orang-orang yang mati kufar itu, maka itulah orang mati di luar. Ya, setelah main bola, ada punya bola dalam lane, inland, bola lang lane, bola ude ke. Karena punya bola atas lane, on lane, mantau kira ude. Yang awak luar nangrom main bola ke atas garis bini, ibu pelung bola. Ni tanya hasil atas garisnya, menyokong belah dik aku dalam. Yang atas garis hana orang tanya, hana mahir. Kita main bola level-level dunia ke atas garis. Yang bola ude mantau on lane, di atas lane garis. Dia tanya inland di dalam lane. Bab ini hana tak cara nguplu. Yang jangan off lane, iluar lane. Habis kamu pelung olah le iluar lane, hana kira le, maka jangan mati off lane, di luar mukmin. Yang ka off lane, ka iluar garis. Jadi menyewata garis boleh. Yang lebih bagus inland, di dalam lapangan. Jadi yang perintah Allah. Maka nak ayat Quran Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru, tidak akan berkenan mengampuni ayyusyraka bihi, orang-orang yang mensyarikatkan Allah. Artinya syirik.
artinya kafir. Allah hanya berkenan gepe ampun dosa kafir, dosa syirik, kecuali urunan yuh galau meninggal sempat hijrah dari syirik ke hana syirik. Berarti orang kafir yang taubat sebelum mati Allah terima. Orang kafir musuh agama taubat, tapi kalau mati taubat masuk dia muslim, jadi mu'allaf, dia diterima taubat oleh Allah. Yang tidak diterima seperti ayat tadi, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Allah tidak berkenan mengampuni dosa orang syirik. Maksudnya sebelum dia meninggal tidak sempat taubat, dalam syirik meninggalnya, nyan yang ampun. Tapi kalau orang syirik sebelum meninggal sempat taubat menjadi mukmin, sempat membenarkan imannya, sempat memperbaiki kesalahan agamanya, akidahnya yang rusak dia perbaiki, nyan ampun. Maka orang kafir masuk muslim seolah-olah Allah mengatakan, "Miakun anak muda, welcome, ayo silakan kafir masuk Islam, terima kami." Saya terima kata Allah sebelum mati. Tapi menyokong meninggal, lagi cerita ayat bunuh urang kiamat, ya laitani kuntu turaba, ya Allah jadikan saja saya ini jadi tanah. Han gepejieut ke tanah, manggepu si gepejieut. Ketika orang kafir kelak memohon pada Allah, ya laitani kuntu turaba, wahai Tuhanku semoga engkau jadikan saja aku ini tanah, Allah tidak menjadikan orang itu sebagai tanah, karena Allah ingin menjadikan orang itu sebagai isi neraka. Seolah oleh Allah, anak aku bejir kah ke tanah orangnya, wazid guna pudra-dra ke untuk menjadi isi neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, karena neraka itu bahan bakunya itu adalah bebatuan, batu-batu. Kepu ke bawah ya. Karena ini dalam ilmu fisika, panas itu ada pengaruhnya dengan batu. Makanya menyata batai gitu tutung, ya, dengan kon batai beda. Kayu sekarang, taruh kayu di bawah terik matahari, kaya itu leurau tutung. Taruh batu, batu dibakar oleh terik matahari, beda tutung, berat tak tutung batai. Maka neraka itu panas, tambah lagi batu, tambah ju. Dan itulah yang Allah ingin memasukkan orang-orang yang di luar mukmin dalam pengertian akidah tanya. Ulaika a'tadna lahum, dan mereka itu orang yang mati dalam keadaan kafir, tidak sempat dia bertaubat sebelum ia mati, mereka telah kami sediakan, kata Allah, azaban alima, yaitu azab yang besar, azab yang pedih, azab yang dahsyat. Nah, jadi di sini jelas Allah mengatakan tidak ada baina itu, nggak ada antara. Yang na mukmin kan mukmin, dua saja pilihan. Maka dalam surat Kahfi Allah mengatakan, nyo kalau pegah orang mukmin menau, orang kafir menau, maka gekeli Allah. Oh kata hambalun, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalau mau beriman, ayo beriman. Oh enggak mau beriman, mau kafir, kafirlah, tak pilih kun, tak pilih nyo. Karena beriman, selamat. Karena pilih kafir juga. Kira Allah, oh pilih kafir, pilih juga kafir, tapi yang kan guyu sebenarnya itu perintah lil wa'id, perintah ancaman. Ada orang yang menyalahkan ayat ini, mengatakan putra tak mukmin pi perintah Allah, tak kafir pi perintah Allah begah. Manfaat dalil, ona dalil lang surat Kahfi, wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Itu bukan dalil perintah kita jadi kafir.
Kalau kamu mau beriman, silakan beriman, kata Allah. Penyelamatan maksudnya. Wa man syaa'a falyakfur. Kalau kamu mau jadi kafir, kafirlah. Apa makna? Kan penyelamatan. Ancaman. Lagi tanya kun ke urang batat. Minyak ka betul lu ngajak kena. Hang ka betul ngajak je horak boleh. Nyan kan perintah, artinya lepas daripada tanggungjawab. Maka Allah mengatakan, kalau kamu mau kafir, ayo memang kagalak pun dah berat teman. Kahawa ke mana masa Aceh? Kahawa ke? Pilih, tapi bukan perintah. Hanya saja itu ancaman. Lagi tak ancam urang dengan kalimat perintah. Jalan nyoget aja. Mam nya lunjak kenang iban, be aja kenan nyan durau. Nya lauten durau bak buging, tincu, runcing. Itu banyak duri, be kabloh kenanya murutuh haki kenyan. Ni lu kacara, ame hak betul bojak aju. Perintah kan? Artinya ancaman itu ada duri. Pahib lo, pasti tak bagi. Oh boleh. Mereka begah le balung, kalau ku begah beno, kadenden aju hinan. Beginilah makna perintah kafir dalam ayat faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Artinya orang yang mau ingkar, dalam kalimat silakan ingkar itu bukan perintah, tapi itu adalah al-wa'id, bermakna ancaman. Yang tanya urang zaman le tak ancam mana tu. Walaupunnya hanagot kurang edukasi, kurang mendidik. Tapi bahasa yang zaman le laganya. Tena mi jomba jambe. Karhak manyang lom gede, karhak manyang lom gede. Kan ke karhak aja gede manyang lom. Geyu. Padahal dengan geyunya ka hot ane ku makna kena pegahnya yang hana ka dengar mak, hana ka dengar yah ka manyang mi hot ka ke kenyan kena pegah. Bo ju gede. Ya, jadi itu bahasa dalam Al-Quran sebagai salah satu bentuk perintah yang bermakna ancaman. Baik. Jadi dua ayat ini kan lagi tanya yang kau likut, mana yang diterima taubat yang bukan dua ini? Orang banyak dosa sekalipun sudah seperti buih di laut, Allah buka pintu taubat. Silakan bertaubat. Kata Allah dalam hadis kudusi, saya tidak pernah bosan-bosan mengampuni dosa hamba. Kenapa bosan-bosan ya Allah? Walaupun ya pegat saduran lagu kena, so yang baca mungkin Tuhan bosan. Kenapa bosan Tuhan? Karena Allah maha kasih sayang. Ana bosan-bosan tanya pada haim yang kena hamok dia tiap tagai. Tapi begitulah Allah maha pemurah. Allah melihat hambanya, dan dalam hadis qudsi disebutkan, hai hambaku, setiap hari dosamu itu melonjak. Setiap hari dosamu itu melonjak, tapi ampunanku juga melonjak. Jadi ampunan Allah pi-gebi. Nyan pikang semangat tanya untuk mendosa, guna pegah, jangan putus asa dari bertaubat walaupun dosa itu banyak, karena Allah maha pemurah. Jadi oleh karena demikian, maka Allah yang maha pemurah salah satunya adalah berkenan mengampuni kesalahan hambanya sebanyak apapun, kecuali yang duanya, kecuali yaitu saat gara-gara dia baru sadar sudah tidak diterima dan dia meninggal dalam keadaan kafir, nanti hari kemudian dia minta gratis, jangan disiksa, ini yang tidak diterima. Yang lain tidak ada istilah terlambat untuk bertaubat. Minimal kita mengucapkan istighfar kapan saja, di mana saja. Nah, yang dalam hadis disebutkan berkelam di masjid kota. Jadi hadis tentang Nabi mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku bermohon kepadamu, min syarri lisani, wa min syarri qalbi, wa min syarri basari, wa min syarri sam'i.
Ya Allah, aku mohon kepadamu, aku berlindung kepadamu dari dosa telinga, min sam'i, dari dosa mata, basari, dari dosa lisan atau kalami. Maka susun dalam samadiyah, astaghfirullahalazim min kulli dzambin adzim min sam'i, dari telingaku, wa basari, dari mataku, wa kalami, dari mulutku, dari lidahku, wa fuadi, dari kalbi, hatiku. Mina pertanyaan yang samadiyahnya na berdasarkan hadis, mina pertanyaan fit dalam hadis rasayan cuman disadurkan oleh para ulama, disusun dalam bentuk untayan zikir. Bukannya kalanya hadis Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i, hadis itu rawahu Muslim. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon perlindungan kepadamu dari dosa, syarrnya dosa kira, buruk kira, dari buruknya telingaku, dari buruknya mataku, dari buruknya hatiku, lisanku, hatiku. Maka mandumlah hadis betul. Astaghfirullahalazim min kulli dzambin adzim min samai, cocok hadis. Wa basari, cocok hadis. Wa kalami, cocok hadis. Wa fuadi. Maka faedah dah jak bak samadiyahnya ya kenatannya faedah. Yang baik yang maklum pun Nabi nak samadiyah jamunya yang pertanyaannya nak perlu maklum. Yang nak pegah faedah dah. Faedah dah. Bantadu kaji tamlai samadiyah, niat fahala almarhum almarhumah, mulailah dengan meminta ampun untuk diri sendiri le. Gadi dalam kurung meninggal kan gedro le. Untuk mulai terus, ya Allah, ya Tuhanku, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim, bina dosa, upu dosa, dosa gelinyung, dosa mata, dosa babah, upu kata ratuh dah menda depu bika, dosa hati, tak apa yang kita pikirkan, tak karuan, semua berdosa. Tak ungkapkanlah dalam doa samadiyah itu. Cuma yang masalah guys, tipu guys masalah. Pertama, orang hana gedepu putra yang kau khun yang domnya tak masalah. Yang kedua, hana roh. Yang ketiga tak masalah. Jadi, mengat baikna le masalah, harus paham apa yang diucapkan. Ternyata yang aku ucapkan adalah yang Nabi juga memohon pada Allah. Ampunilah dosa mataku, ampunilah dosa hidungku, telingaku, kalami, wa fuadi. Berarti yang aku ucapkan ini juga yang diucapkan oleh Nabi. Yang kedua, ucung sama dia. Mana ladang tengah main HP sama dia. Subhanallah. Ana pajan jaga kata ibu iya. Baik yang berkucung dan tahu kalimat-kalimat yang diucapkan dan harus benar yang dibacakan karena itu adalah ayat Al-Qur'an. Mungkin apa pertanyaan sebelum dah lanjut? Ya. Salam. Tadi ada Ustaz bahas masalah musyrik dengan orang kafir itu sama-sama tobat kecuali yang masuk Islam. Ayat ini dari disampaikan Ustaz. Orang Islam kemudian dia musyrik. Musyrik itu artinya musyrik apa? Itu bagaimana Ustaz? Salam. Jadi kafir itu salah satunya disebabkan oleh perilaku syirik. Syirik adalah bahagian daripada menjadikan orang itu kafir. Syirik itu orangnya musyrik dari kata syaraka. Syaraka artinya dualisme. Dua lepe yang kenciri. Syirik artinya membelah. Taplah gaji dua. Jadi syiriknya anggap Tuhan na dua do. Na lehe, na pet dan seterusnya. Jadi kenapa diterjemahkan syirik menduakan Allah? Dan jarang orang menerjemahkan makna syirik adalah menigakan Allah, mengempatkan Allah.
menerangkan bahawa menduakan Allah saja tidak boleh, apalagi menigakan, mengempatkan. Allah itu ahad, al-ahadu jalla jalaluh, wahid jalla jalaluh. Jadi tidak boleh menjadikan Tuhan dualisme. Maka tidak boleh ada Tuhan langit seolah-olah Tuhan bumi lain lagi. Tidak boleh ada perpecahan dari segi esa. Allah esa zatnya, eksistensi Allah, dirinya Allah wujud, itu esa. Esa sifatnya, yang esa sifat juga yang esa wujud tadi. Yang mungkin ku sering lu simak pak YouTube. Yang esa zat juga yang esa sifat, kan Allah lain. Dan esa fi'il, af'al, fi'il. Nya orang Aceh fi'il, gupa Aceh kun. Fi'il, putra kun fi'il. Fi'il. Baca-baca kata. Dia kan tu fi nya dia ke p. In nya dia ke e, maka kun esa pe e. Nak buat zaman pun esa zat, kedua esa sifat, kele esa pe. Pe itulah fi'il bahasa Aceh. Artinya yang esa sifat juga Allah yang esa zat itu. Yang esa fi'il, yang esa af'al juga Allah yang esa fi'il, yang esa zat, yang esa sifat itu. Artinya satu Allah. Esa zatnya, esa sifatnya, esa af'alnya. Esa sifat bagaimana esa sifat? Nah 20 bos sifat yang wajib tak tepu boleh katanya. Pada bos sifat yang wajib tak tepu 20. Pada menurut Allah satu, bukan 20 Allah. Maka Mu'tazilah dia tidak mau menerima sifat 20. Itu maknanya sifat 20. Bahkan kalau 20 sifat 20 Allah katanya. Yang kekal mana? 20 sifat tetap Allah itu satu. Berbilang-bilang sifat bukan berbilang-bilang zat, tetap zatnya satu. Itu ba Allah zat yang maha adil, pad itu ba Allahnya. Yang maha kuasa ba Allahnya zat, hanya Allah lain. Maka harus seperti itu tauhid. Kalau tidak seperti itu, dia membuat Allah dualisme dalam pemahamannya, maka yang menjadikan dualisme, ulam helisme, pelisme, syirik. Maka syirik itu jadi kafir. Nah mesti dengan syirik dia ke kafir orang. Boleh jadi dengan sebab lain jadi kafir. Hana percaya ayat Quran. Allah Ta'ala yakin esa, yakin satu, yakin. Yang enggak yakin apa? Dia jawab, saya yang enggak yakin Quran itu dari Allah. Syirik. Artinya dia juga menjadi kafir. Nah, jadi yang menyebabkan jadi kafir itu banyak. Yang salah satunya adalah karena syirik. Karena syirik sangat sensitif. Syirik itu adalah banyak ditemukan di dalam perilaku manusia. Maka syiriklah yang paling menonjol. Orang yang hana yakin Quran dari kalam Allah, hana yakin Quran dari kalam Allah, mungkin sangat sedikit orangnya. Nyo tak tanya mbak orang Islam ini, nan yakin Qurannya kalam Allah, oh yakin. Yang hana pu semayang. Ya, jadi yakin. Maka di situ sedikit ditemukan. Yang banyak adalah pada syirik. Nya watai gehoi le pimpinan, gabu deh. Nya silap ganto je sepatu. Nya baju Tuhan ganto je baju baru. Menanlah kira-kira. Pokoknya nyandum bak dapat timang gehoi le urang. Mamnya gehoi le Allah hayya la salah. Na gabu. Syirik cuman khafi. Dia tidak syirik dengan perkataannya, tapi syirik dengan sikap. Syirik dengan sikap. Persoalan syirik ada khafi, ada jali. Menyo jali nyan total. Hai luar kari. Menyo khafi itu masih samar-samar, sikap yang masih bisa diperbaiki. Tanya lihat syirik khafi, syirik ringan, tapi banyak tidak disadari.
disiplin terhadap perintah Allah tapi tidak disiplin terhadap aturan manusia, tidak disiplin terhadap aturan Allah, kasih menyona aturan yang dipegang oleh manusia semuanya wajib helm mentidro hang gejek protes. Kenapa kan kita patuh itu sia bangga perintah dari Allah, semua perempuan muslimin mukminin ya wajib pakai jilbab. Nyana yang protes. Jilbab itu kan budaya Arab. Tikana urung protes. Nah, inilah contoh-contoh bahwa tidak loyal terhadap perintah Allah, tapi kita selalu loyal terhadap perintah manusia. Bagus loyal terhadap perintah manusia, karena yang godnya juga perintah Allah zid. Wa ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulil amri, patuh wajib. Patuh kepada pemerintah wajib. Yang diperintah itu yang bagus-bagus, yang baik-baik wajib. Karena lihat hadis yang menunjukkan bahwa rakyat wajib patuh kepada pemimpin. Yang lihat hadisnya, selama pemimpin itu tidak mengajak keburukan, kan? Karena la ta'ata li maksiatillah. Tapi yang menjadi masalah adalah orang-orang muslim itu tidak sama respek atau respon patih kepada Allah dibanding dengan patih terhadap manusia. Responnya yang sama. Hanya antara masalah ji. Boleh jadi di sana ada syirik khafi. Jadi menyokafi kai luar gari, menyyirik hal yang menyebabkan salah satunya adalah menjadi orang kafir. Kenal, silakan. Ya. Ya. Syirik itu hal yang sensitif. Nyan berada pada prinsip syirik. Lagi urung meminta, kalau dia yakini yang dia minta itu diberikan oleh bukan atas izin dan kudrah Allah, syirik. Hai berangkap puas syirik. Adik urung obat pi. Geyakini yang menyembuhkan itu dokter, kan syirik sih. Tapi perintah bahwa ketika sakit berobat, yang perintah. Ketika lapar makan, perintah. Ketika haus minum, yang perintah. Tapi yang menyembuhkan haus bukan minuman itu, tapi Allah. Gupu sebab dengan minuman. Yang menyembuhkan sakit itu Allah. Gupu sebab dengan pengobatan dokter. Maka orang sakit mesti berusaha dia berobat ke dokter. Karenanya ikhtiar manusia, usaha yang diuji oleh Allah. Sering orang pajak lembaga kata yang masalah surah Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu kalau orang tafsir menyimak kalimat di belakang. Kun fayakun. Jadilah kamu, maka jadilah. Jadilahnya ngom proses. Ketika Allah menghendaki orang miskin mau jadi kaya, jadilah dia kaya. Gimana cara menjadi kaya? Kalau dia orang jualan, banyak yang membeli pada dia. Kalau dia orang bawa becak, banyak yang naik becak dia. Kalau dia tukang rumah, banyak yang suruh buat rumah sama dia. Maka dia menjadi kaya. Prosesit. Jadi kan, ya gani netik peng sabah huni, nyolihnya kaya lah cuma mendadak. Hana, miabi etik peng, tu peng gri etik sabah huni, meninggal dia sakit, gehon yang pengah, luka ule tu. Jadi ke proses oleh Allah, ke hamba ke proses. Bagi droga Allah, hana masalah. Bagi Allah kena puji orang ngasih ke orang kaya, gukun. Hai orang miskin jadilah kaya. Allah mampu membuat seperti itu, kun fayakun. Tapi fi'il mudhari' begitu.
kun fayakunu, artinya maka dia akan mengalami proses, jadilah dia. Kau tanya yang prosesnya ke Allah nak perlek lagi aku kun hai ya Allah Taala Nabi bermudah rezeki berat padi long kalinya. Kita petani tanam padi, ya Allah jadikan padiku padi yang bagus. Nak pakai proses kan? Gekeli Allah kaberehnya, tapi pula ilai padi. Hana rep padi langit brum rep padi langit. Hana pula ilai padi. Somprot, usahakan jangan dimakan hama. Panen dulu. Hana harapannya itu biar berhaju. Kan harus terberantau ilai. Itulah kun fayakun, proses maksudnya. Allah geyu proses baktanya, tapi harus tak yakin, hakul yakin yang menjadikan semua itu adalah Allah. Jadi orang hek minta rezeki lah, dia mana kaya-kaya, memang nak berkaya oleh Allah, tapi perintah rezeki tetap geyu. Ya, kenalah sebelum berakhir ada waktu 2 menit atau 3 menit lagi. Baik, jadi hal-hal yang bersifat tauhid. Karena nak gure tengku seni akan dijelaskan lebih mendalam kan, karena kagak bagi pelajaran di masjid alun bidang tafsir gure kon berarti hanjib sebenarnya fikah namangan. Jadi biar spesialis masing-masing hal menyangkut dengan moral gure tanya Ustaz Nazli, menyangkut fiqah gure tanya tungku di belang panjang, semuanya supaya disiplin dalam belajar, walaupun ya boleh saja diagonal, boleh sebenarnya, tapi untuk memuliakan yang lebih paham. Baik, tunggu-tunggu nyawa TPK 2 menit, insyaallah selamat menyambut Idul Adha 1441 Hijriah. Nanti kita pemerintah Kota Luk Semawe menginformasikan bahwa masih sehubungan dengan belum zona hijau, ada pengumuman lanjutan. Kita tahun ini kebijakan pemerintah belum membuat pawai zikir, takbir, belum membuat pawai. Nah, yang fikir kah ngebi takbir malah raya, yang salah ubat. Takbirlah sebanyak-banyaknya. Cuman pemerintah belum memberikan rekomendasi pawai keliling karena masih protokol kesehatannya berlaku. Maka pemerintah kota Malam Singoh kebiran di Masjid Islamik Tino lagi nanti tidak ada keliling, hana pupu, hana takbir keliling. Yang penting pu takbir benar, keliling tidak ada. Haji pun kita lihat belum ada. Karena salah, karenanya kondisi Allah Maha tahu itu. Yang penting tanya semangat ibadah. Nyoba protes hana zikir keliling kali adikna zikir keliling kayak kedai kopi di gedung. Yang model-modelnya. Jadi itu untuk dipahami. Kita berzikir, takbir, membesarkan asma Allah di malam hari raya. Demikian juga dengan semangat ibadah kurban yang disembelih di tempat-tempat umum supaya lahir syiarnya urut raya haji. Di bahwa urut raya haji, na takbir, na sembahyang urut raya, dan na kurban. Nah, selesai. Jadi demikian atas pengajian selama ini, mohon maaf. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.